channel. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau buat konten edukasi, di mana konten ini aku buat untuk memenuhi tugas aku, tugas pendidikan lingkungan. Nah, teman-teman, sebelumnya aku mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Wulandari dan Bapak Mahmud Al-Fusahri yang telah mengajarkan dan memberi pengetahuan baru mengenai mata kuliah pendidikan lingkungan ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu teman-teman, sebelum aku mulai konten aku tuh mau memperkenalkan diri aku dulu. Namaku Indah Wulandari, biasa dipanggil Wulan sih. Nah, aku nih sedang berkuliah di salah satu universitas di Riau, yaitu Universitas Riau dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Teman, sebelum aku nunjuki macam-macam ekosistem yang ada di desaku, aku pengen mengingatkan kembali kepada kalian apa sih itu ekosistem. Nah, ekosistem merupakan suatu sistem yang saling berkaitan di mana di dalamnya terdapat komponen biotik dan abiotik, teman-teman, atau komponen yang hidup dan tidak hidup. Nah, teman-teman, ekosistem ini berdasarkan cara pembentukannya dibedakan menjadi dua loh. Yang pertama, ekosistem alami, di mana ekosistem ini merupakan ekosistem yang memang sudah ada tanpa campur tangan manusia. Jadi dia itu terbentuk oleh alam, teman-teman. Yang kedua yaitu ada yang disebut dengan ekosistem buatan, di mana ekosistem ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia dan dibuat langsung oleh manusia tersebut. Contohnya banyak kok teman-teman di sekeliling kita, kayak kolam. Kolam juga termasuk loh teman-teman, karena kan manusia membuat kolam untuk diambil hasilnya gitu. Jadi teman-teman, aku mau curhat sedikit nih kenapa aku buat konten ini. Jadi konten ini aku buat dan aku publis nantinya untuk memenuhi tugas, bukan tugas sih sebenarnya, untuk memenuhi ujian akhir semester aku pada mata kuliah pendidikan lingkungan. Jadi di sini aku mau menceritakan gimana sih macam-macam ekosistem yang ada di desaku. Yuk, selamat menyaksikan. Teman-teman, aku di sini pengen ngasih tahu ke kalian apa aja sih macam-macam ekosistem yang ada di desaku. Nah, kalau kalian mau tahu di mana desaku itu terletak di Dusun 3, Saipabaso, tepatnya tuh di jalur 5, Desa Danau Lancang, teman-teman. Nah, itu tuh di Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Kalau kalian mau main ke sini bisa kok kalian melihat keindahan Sungai Linda ini. Nah, macam-macam ekosistem yang pertama itu yaitu yang ada di desaku yang masih alami dan terjaga sampai saat ini dan merupakan satu-satunya ekosistem perairan yang ada di desaku, yaitu sungai. Nah, nama sungai ini teman-teman namanya itu Sungai Lindai. Tapi aku nggak tahu sih asal usul nama Sungai Lindai ini dari mana. Tapi setahu aku Sungai Lindai ini merupakan aliran sebuah desa yang dinamakan desa itu Desa Lindai, sehingga alirannya sampai ke sini sehingga namanya juga masih melekat. Nama sungai ini merupakan Sungai Lindai juga gitu, teman-teman. Teman-teman, di daerah Sungai Lindai yang ada di desaku ini ada loh flora dan faunanya yang masih tetap terjaga, tahu nggak sih, sampai saat ini. Nah, kalau teman-teman mau lihat salah satu flora yang masih terjaga di sekitar sungai ini nih. Ini juga sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk sayuran tuh, namanya tuh rotan, yang diambil tuh pucuknya masih muda, teman-teman. Nah, kalau mau lihat nih, ini ada tumbuhan atau flora yang masih ada di sekitar sungai ini sampai saat ini, yaitu rotan nih teman-teman, yang berduri loh. Hati-hati kalau kalian mau pegang atau ambil pucuknya, kalian harus hati-hati karena dia itu berduri. Bisa lihat teman-teman, pohonnya itu tinggi, bisa sampai setinggi itu. Tapi tumbuhan ini tuh sangat-sangat berguna bagi masyarakat sekitarnya loh teman-teman. Selanjutnya teman-teman, juga ada nih pepohonan hutan yang benar-benar khas sampai sekarang. Dari awal aku tinggal di sini, pohon ini belum pernah ditebang, teman-teman. Sebenarnya di sana tuh ada pohon yang besar banget yang benar-benar ada sejak aku tinggal di sini, tapi berhubung lagi banjir nih teman-teman, tuh nggak bisa lihat tuh. Nah, selanjutnya kalau kalian mau lihat nih, ini ada sampan yang digunakan nelayan di sini untuk mencari ikan tuh. Biasanya nelayan di sini cari ikan dengan menggunakan jaring, atau dia juga gunain taut, jala atau pancing, nggak menggunakan yang merusak lingkungan gitu, teman-teman. Nah, kalau kalian mau tahu
faunanya itu apa sih yang khas banget di sini. Nah, fauna yang khas itu tuh masih beragam banget di sungai ini. Yang paling khas itu namanya ikan kelabau. Kalau kalian tuh mau lihat gimana sih ikan kelabau itu, mau tahu bentuknya, lihat ini. Ini aku tunjukin gambarnya ke kalian. Nih. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini juga banyak banget tuh jenis-jenis hewan yang masih tetap lestari di sini dan berkembang tumbuh, yaitu monyet. Di sini ada dua jenis monyet teman-teman, tapi sayangnya monyetnya lagi tidur mungkin ya, jadi nggak ada kelihatan. Biasanya di pohon-pohon itu banyak banget monyet, apalagi di saat menjelang maghrib atau pagi hari. Nah, monyet ini ada dua jenis, yaitu monyet kere atau monyet yang ukurannya kecil dan monyet lampung yang ukurannya besar banget. Nah, selanjutnya di sungai ini juga ada loh teman-teman, buaya. Nah, tapi buaya di sini tuh yang khas itu buaya ikan. Karena kalau untuk buaya ikan ini dia tuh pemakan ikan dan gak ganas gitu teman-teman. Sampai sekarang kelestariannya masih terjaga. Dan untuk ikan jenis-jenis ikan itu banyak banget. Ikan lais, ikan baung juga termasuk yang khas banget di sini. Ikan sibaro, lemeduk, banyak banget loh teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau lihat nih, gimana sih sungainya, kenapa sih bisa sebanjir ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat, sungai ini nih banjir karena curah hujan yang bener-bener tinggi banget beberapa hari terakhir ini teman-teman, sehingga jadi hampir mencapai permukaan darat. Untuk permasalahan lingkungan atau permasalahan yang dihadapi sungai ini juga nggak terlalu ada, apalagi di musim penghujan seperti ini. Dia airnya benar-benar terjaga gitu kan teman-teman. Namun permasalahan itu datang pada aktivitas manusianya atau aktivitas masyarakat di sini. Beberapa masyarakat itu mencari penghasilannya di sini, yaitu seperti mengingso atau membalok kayu, sehingga pohon-pohon yang ada di dasar itu diambil, atau pohon-pohon sekitar juga ada yang diambil. Dan singsonya itu guys mencemari air sungai ini karena tumpah dari alat atau mesin-mesinnya itu. Kalau kalian mau lihat baloknya, bisa yuk kita lihat yuk. Nah, ini nih teman-teman guys, kalau kalian mau lihat gimana sih kayu-kayu bekas balok tuh kan, bekas dimana para pengrajin kayu itu mengambil balok-balok untuk dijadikan papan. Ini kalian bisa lihat nih bekas-bekas singsoannya. Ini kayunya. Nah, balok ini merupakan salah satu permasalahan sungai ini, karena tadi selain minyaknya yang mencemari air sungai, itu juga flora yang ada di sungai ini, sekitar sungai ini juga terganggu. Kenapa demikian? Karena pengrajin ini memanfaatkan kayu-kayu di sini sehingga tidak ada penopang untuk penyerap air di pinggir sungai atau tebing sungai tersebut nih teman-teman. Kesalahan selanjutnya sih yang kerap terjadi di sini, tapi itu jarang juga sih guys, itu kayak adanya masyarakat yang kurang bertanggung jawab juga. Mereka itu menangkap ikan dengan cara meracun, sehingga banyak fauna yang mati. Teman-teman, selanjutnya nih ekosistem yang bakalan aku tunjuki ke kalian, yaitu ekosistem buatan atau ekosistem daratan, yaitu kebun kelapa sawit. Nah, kenapa kebun kelapa sawit teman-teman? Karena di sekitarku ini, di desaku ini, sebagian besar, mungkin hampir 90% masyarakat di sini itu teman-teman, penghasilannya itu di sektor pertanian kelapa sawit. Mungkin hanya 10% yang bekerja selain dari kelapa sawit ini teman-teman. Nah, kalau kalian mau lihat nih, kelapa sawit di kampungku itu atau di desaku ini tuh bener-bener banyak banget teman-teman. Teman-teman bisa lihat hampir di sekeliling sini nih, lihat semuanya itu kelapa sawit. Teman-teman, untuk permasalahan lingkungan yang terjadi akibat ekosistem kebun kelapa sawit ini, sampai saat ini di desaku tidak ada permasalahan yang sangat tampak atau yang sangat merugikan lingkungannya. Kenapa demikian teman-teman? Kita tahu kan kalau kelapa sawit itu kan dianya itu dikenal dengan pohon atau tumbuhan yang rakus akan mineral, padahal dia lama menyerap mineral itu. Dan pohon sawit ini juga teman-teman, dia itu dikenal juga
rakus akan zat hara. Tapi di desaku sampai saat ini zat hara yang terkandung dalam tanah juga sangat bagus loh teman-teman. Mengapa saya bisa mengatakan demikian teman-teman? Karena ibuku sendiri dan tetangga-tetanggaku sampai saat ini mengambil tanah di sekitar atau di bawah kebun kelapa sawit ini, dan menanam bubuk bunga atau menanam pohon-pohon yang lain, itu masih tetap bagus teman-teman, masih tetap tumbuh terjaga. Kalau teman-teman nggak percaya nih, lihat nih pohon durian. Di kebunku ada pohon durian, di mana pohon durian itu tetap tumbuh subur meskipun dia berdampingan dengan kelapa sawit. Nah, di mana tetap menghasilkan buah yang banyak, yang enak, tetap tidak terpengaruh akan adanya tumbuhan kebun kelapa sawit di sekitarnya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kalau teman-teman mau tahu nih flora dan fauna yang ada di daerah ekosistem kebun kelapa sawit ini, ya tentunya untuk floranya ya tetap yang nomor satu itu pastinya pohon kelapa sawit teman-teman, karena ya untuk keragamannya memang hanya satu jenis ragam, yaitu kelapa sawit. Nah, untuk faunanya atau hewan yang tinggal atau hidup di sekitar kebun kelapa sawit ini teman-teman juga beraneka macam, tetapi lebih banyak jenis serangga teman-teman. Lebih banyak itu jenis berbagai jenis belalang, kupu-kupu, dan yang paling khas di desaku ini teman-teman, macan akar. Masih banyak macan akar yang tinggal di desaku, yang tinggal di perkebunan sawit seperti ini. Kenapa gitu teman-teman? Karena macan akar biasanya berkembang biak atau melahirkan di bawah-bawah pelepah sawit seperti ini teman-teman. Tuh, ini contoh dari pelepah sawitnya ya teman-teman. Banyak macan akar yang tinggal di sana teman-teman. Teman-teman, kalau untuk aku tunjuki secara langsung faunanya mungkin nggak bisa teman-teman, karena biasanya fauna ini akan tampak pada menjelang sore hari. Tapi kita bisa lihat kupu-kupu terbang di sekitar sana teman-teman. Atau ini teman-teman, ada banyak semut hitam seperti ini yang tinggal di perkebunan kelapa sawit ini teman-teman. Teman-teman, macam-macam ekosistem yang bakalan aku tunjukin nih ke kalian, yaitu ekosistem buatan, yaitu parit. Nih kalian bisa lihat parit gimana sih. Mungkin di kota-kota parit-parit kayak gini nih bakalan jarang banget kita temui, karena biasanya parit-parit gini adanya di desa-desa, seperti desaku salah satunya. Nah teman-teman, parit ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi atau memudahkan kebutuhan petani yang ada di sini dalam bekerja. Kalau teman-teman mau tahu nih, ada nggak sih permasalahan dengan dibuatnya parit ini? Untuk saat ini permasalahannya tidak ada dan tidak begitu banyak. Namun pada saat musim hujan, parit ini itu membanjiri daerah perkebunan petani. Kenapa demikian? Nah, karena teman-teman, ada beberapa masyarakat setempat yang tidak bertanggung jawab. Mereka itu membuang sampah rumah tangganya, seperti kayak plastik atau sampah-sampah lain yang tidak bisa terurai gitu. Mereka membuangnya di sela-sela parit yang ada di sini. Karena parit ini juga saling berhubungan teman-teman, nggak hanya cuma ini, nanti dia alirannya akan terhubung dengan parit-parit yang lainnya. Kalau teman-teman mau lihat nih, mana sih sampah-sampah yang menumpuk yang menyebabkan parit ini tuh banjir kalau di musim hujan dan airnya tuh nggak mengalir, nanti bakalan kita lihat ya teman-teman. Untuk etika lingkungan masyarakat di sini itu, masyarakatnya sudah sangat peduli dengan lingkungan, termasuk menjaga kelestarian si parit ini. Namun hanya beberapa orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Nah, kalau teman-teman mau tahu nih flora dan fauna apa sih yang ada di parit ini, aku bakalan nunjukin ke teman-teman apa-apa aja jenisnya. Yuk, floranya atau tumbuhannya bisa kita lihat dari dekat nih teman-teman. Ini teman-teman, tumbuhan air ini sangat banyak berada di parit-parit seperti ini teman-teman. Lumut juga banyak loh di sini. Untuk flora rata-rata hanya sekedar lumut dan tumbuhan air seperti ini. Namun kalau teman-teman mau lihat floranya itu tuh atau hewannya itu ya ikan atau serangga-serangga air, juga ada tuh kecebong atau berudung. Banyak sekali teman-teman. Kalau mau lihat serangga air mungkin bisa dilihat di parit itu.
air yang bergerak-gerak, itu rata-rata tuh serangga air yang hidup di dalamnya, teman-teman. Teman-teman, aku mau nunjukin juga nih ikan-ikan kecil yang hidup di parit yang merupakan fauna yang sudah biasa di desaku. Berikut ini teman-teman, kita bisa lihat ikan-ikan kecil. Nah, nampak? Nah, itu teman-teman, ikan-ikan kecil segitu banyak banget di perairan parit seperti di desaku nih, teman-teman. Teman-teman, tadi kan aku mau nunjukin sama kalian gimana permasalahan lingkungan yang terjadi pada parit-parit di sekitar desaku. Karena oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab tadi atau masyarakat yang kurang bertanggung jawab dan peduli akan lingkungan, kurang sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini banyaknya sampah. Dia bisa lihat banyaknya sampah rumah tangga yang dibuang ke sela-sela parit, teman-teman, sehingga aliran air itu menyumbat dan menyebabkan banjir di area parit lainnya, teman-teman. Kita bisa lihat nih, teman-teman. Nah, teman-teman, itu salah satu permasalahan yang dihadapi parit ini, masih banyak masyarakat yang kurang sadar. Oke teman-teman, selanjutnya aku mau nunjukin sama kalian ekosistem buatan kolam. Nah, di desaku, kolam-kolam kecil seperti ini banyak dibuat oleh masyarakatnya. Umumnya terbuat dari terpal, atau ada juga dari bak ya, atau ada juga terbuat dari semen, atau juga kolam yang memang dibuat di tanah gitu yang besar, tapi umumnya yang kecil-kecil gini, teman-teman. Nah, jadi kolam ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, ikannya dijual atau dikonsumsi gitu, teman-teman. Untuk permasalahan lingkungan, nggak ada sih permasalahan lingkungan yang signifikan dengan adanya kolam ini. Teman-teman, cukup sekian yang bisa aku sajikan ke kalian, macam-macam ekosistem yang ada di desaku. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Semoga vlog aku ini bermanfaat buat kalian, bisa kalian jadikan sebagai penambah wawasan atau penambah pengetahuan kalian tentang ekosistem, macam-macam ekosistem khususnya yang ada di desaku, dan mungkin bakalan ada juga di desa kalian. Apalagi ekosistem yang aku tunjukin ini adalah ekosistem yang umumnya berada di desa-desa di Riau gitu, teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian vlog aku. Aku sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.